warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Semangat pagi siswa dan siswi MTSN 6 Banjar dan para orang tua yang luar biasa yang selalu mendampingi anaknya belajar dari rumah. Semangat pagi juga buat para pendengar setia Radio Suara Banjar 100,4 FM Martapura. Terkhusus untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan daring di rumah dan Bapak Ibu tenaga kependidikan yang sedang melaksanakan daring di rumah dan sedang melaksanakan tugas layanan di madrasah, serta untuk para mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang sedang melaksanakan daring praktek pengalaman lapangan di MTSN 6 Banjar. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Dan yang pasti, anak-anak dan Bapak Ibu semua luar biasa. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2020, kita dapat bersua dalam program Wadah Belajar yang diselenggarakan oleh Radio Suara Banjar bekerjasama dengan madrasah kita. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya, supaya kalian bisa kenal dengan ibu, karena kalau tak kenal maka ta'aruf. Kata-kata itu masih bisa dipakai untuk pertemuan kali ini, mengingat kebetulan kita belum pernah bertatap muka langsung di madrasah, disebabkan kegiatan belajar kita dilaksanakan secara daring. Baiklah anak-anak ibu, kenalkan nama ibu Dr. Anda Hajah Nur Muhibah MM. Ibu adalah Kepala MTSN 6 Banjar yang baru-baru saja menjabat. Sebelumnya, Ibu menjabat sebagai Kepala MTSN 8 Banjar. Nah, apakah ada yang tahu di mana MTSN 8 Banjar itu? MTSN 8 Banjar berada di Kecamatan Astambul. Nah, mungkin kalian masih penasaran ya dengan ibu, karena belum mengenal betul siapa sih, gimana sih ibu kepala madrasah yang baru ini. Tapi insya Allah nanti dalam kondisi yang kondusif dan kita diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, walaupun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, insya Allah nanti kita bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan tetap semangat menjalani proses kehidupan. Ibu yakin ini semua ada hikmahnya. Kita ambil sisi positifnya, dan proses belajar harus tetap kita jalani tanpa harus terhambat oleh suasana pandemi ini. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dari bumi tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu yang hebat, ibu percaya kalian sudah siap dalam proses pembelajaran. Kenapa ibu sebut kalian anak-anak hebat? Karena ibu yakin kalian adalah generasi muda yang memiliki jiwa dan semangat yang hebat. Di bahu kalianlah kami berharap kelak bangsa ini akan menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Segala yang diamanahkan oleh negara kita
akan kalian teruskan sebagai generasi bangsa. Ibu yakin saat ini anak-anak ibu semua sudah siap mendengarkan atau menyimak dan memahami materi yang akan ibu sampaikan. Pada pagi ini, insya Allah, ibu akan berbagi sedikit pengetahuan tentang pentingnya ilmu dan akhlak. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk ibu pribadi. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Nah, anak-anakku, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kisah surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk Allah yang istimewa, berbeda dengan dan mempunyai kelebihan dari makhluk lainnya, yakni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan untuk mendukung kekhalifahannya itu, segala yang ada di bumi ini diperuntukkan kepentingannya untuk manusia. Allah berikan kepada manusia berupa panca indera yang sempurna dan akal untuk berpikir. Dengan kemampuan daya pikirnya, manusia mendapat wewenang untuk menggali dan mengelola kekayaan alam guna kepentingan kemaslahatan umat manusia. Bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa harus dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesempurnaan insani. Mencapai suatu kesempurnaan insani itu diperlukan yang namanya proses belajar dan menuntut ilmu. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari makhluk-makhluk lainnya guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Hal ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 berbunyi, Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Nama Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi ini, maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-asma, nama-nama segala sesuatu. Nama segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah ulumul katsirah,
ilmu pengetahuan yang banyak. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan. Begitu dengan Nabi Adam, begitu pula kita. Karena bukan hanya Nabi Adam, kita pun dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung pada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang khalifah tingkat atau level internasional, menjadi pemimpin dunia. Ada yang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat RW, tingkat RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, maka jangan pernah berharap kita bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak atau yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Anak-anak ibu yang hebat, penting bagi kita setiap manusia untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena dengan memiliki ilmu, banyak hal yang bisa kita dapati. Dan setiap kesempatan, kapanpun, dimanapun, kita akan dituntut untuk memiliki pengetahuan. Baik pengetahuan secara sederhana, hingga pengetahuan yang paling sulit di dunia. Contoh nih, kita mau sholat, atau kita mau berwudu, atau mau mandi wajib. Kalau kita tidak belajar, tidak menuntut ilmunya, bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar, yang sah menurut syariat agama, ya kan? Contoh lain lagi, untuk kehidupan sehari-hari kita butuh makan. Kalau tidak tahu bagaimana ilmunya memasak, apa kita bisa makan? Lalu, dari mana kita bisa mendapat bahannya? Tentu kita perlu uang. Sedang uang, bagaimana kita mendapatkannya? Tentu kita harus kerja. Kita ingin bekerja, maka otomatis kita perlu ilmu untuk memilih pekerjaan yang akan kita tempati. Kesimpulannya, dimanapun dan apapun yang akan kita lakukan, kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan izin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan betapa tingginya kedudukan yang orang yang berpengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa Dia akan mengangkat derajat orang yang berilmu, di antaranya dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu, dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Tanpa ilmu pengetahuan, seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Namun, di balik kedudukan ilmu pengetahuan harus pula disertai dengan adab dan akhlak yang baik. Kualitas seorang manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini tidak hanya diukur dari keunggulan ilmu pengetahuan semata dan keahlian belaka, tapi juga dari kualitas adab dan akhlaknya. Dengan kata lain, ketinggian ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak mulia, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan ilmu tanpa akhlak dapat membawa kepada kehancuran. Sesungguhnya seluruh disiplin ilmu, baik ilmu pengetahuan untuk kemudahan hidup di dunia, lebih-lebih ilmu pengetahuan agama untuk kepentingan hidup di akhirat kelak, selalu menempatkan moral, etika, dan adab sebagai implementasi akhlakul karimah. Ilmu pengetahuan yang kita kuasai tanpa akhlak sebagai penuntunnya akan membawa pada kesombongan, dan ilmu tanpa agama akan membawa pada kehancuran dan murka Allah di dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adab seseorang itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang, dan tidak punya adabnya seseorang merupakan tanda ciri dia celaka dan binasa. Tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya, apabila seorang beradab, dia akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Adab dan akhlak merupakan yang penting. Allah memerintahkan kepada kita untuk beradab dan berakhlak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim pula, jika seseorang memiliki adab, maka dia akan menjadi orang yang baik. Adab yang baik atau akhlakul karimah merupakan prasyarat mutlak yang menentukan derajat seseorang. Akhlak berkaitan dengan soal bagaimana seseorang menuntut ilmu-ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang hebat, ada nasihat seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Talibul ilmi idza lam yatahal bil akhlaqil fadilah fa inna talabahu lil ilmi la faidata fihi." Seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faidah ilmunya. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, "Talabtul adaba salasina sanah, walabtul ilmi wa talabtul ilmi 20 sanah. Kanu yatlibunal adab summal ilmu." Saya mempelajari adab selama 30 tahun. Dan saya mempelajari ilmu agama selama 20 tahun. Dan adalah mereka para ulama salaf mempunyai atau memulai pelajaran mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu, kemudian baru ilmu. Hendaknya kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, sudah menjadi sebuah keharusan memperhatikan hal ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Maka mari kita berupaya untuk mewujudkan hari ini sesuai sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau juga memerintahkan kita agar
bergaul dan bermuamalah dengan manusia berhiaskan akhlak yang mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak mulia. Beliau adalah suri teladan bagi manusia dan bagi seluruh kaum muslimin, dan beliau pun sudah mencontohkan kepada kita akhlak beliau yang sangat mulia dalam berbagai kisah sirah beliau. Allah memuji akhlak beliau dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Demikian juga pujian dari istri beliau. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa komentar dan testimoni si istri pada suami itu adalah salah satu bentuk perwujudan akhlak seseorang. Sayyidah Aisyah berkata mengenai akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, anak-anak mungkin bertanya-tanya, seperti apa akhlak mulia itu? Definisi akhlak mulia sederhana, sebagaimana ulama menerangkan, bazlun nada wa kaful adza wa ihtilamul adza. Akhlak mulia adalah pertama, berbuat baik kepada orang lain, yang kedua, menghindari sesuatu yang menyakitinya, dan yang ketiga, menahan diri ketika disakiti. Anak-anak ibu, mari kita wujudkan akhlak yang mulia, mempelajari berbagai akhlak mulia dalam Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang baik mencintai ilmu tanpa harus bersikap sombong lantaran telah memiliki atau merasa lebih mengetahui. Dalam konteks inilah sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang sebagai figur yang paripurna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang telah mencapai puncak keilmuan. Sebagai utusan Allah, beliau mengetahui hukum Al-Quran sampai sedetail-detailnya untuk kemudian menyampaikan serta menjelaskannya kepada semesta. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan sekaligus sumber rujukan utama dan pertama bagi segenap kaum muslimin, baik yang hidup sejaman dengannya maupun generasi-generasi kemudian. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada kaum muslim, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima dan kamu akan binasa. Sebagai sumber ilmu-ilmu agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan dan mengembangkan sunnah sebagai referensi bagi kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya melalui sunnah agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Balasan akhlak mulia sangat besar, yaitu masuk surga dan merupakan sebab terbanyak orang masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru ma yudkhilu jannata taqwallah wa husnul khuluqi." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, mari kita berdoa semoga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam tuntunan dan bimbingannya, sehingga kita bisa menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia dan dimasukkannya ke dalam surganya bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kehilapan. Kekurangan adalah milik Ibu pribadi dan kesempurnaan
hanyalah milik Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.